hujan terus lur, dingin lur. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat selalu, sehingga bisa beraktivitas dimanapun dulur-dulur berada. Seperti biasa lur, di kesempatan video ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman, yaitu sebetulnya mengelas itu kawat lasnya nempel atau nekan silur. Nah, ini ada dulur yang bertanya, yaitu mengenai pas saat kita mengelas sebetulnya itu kawat las itu neken atau nempel silur. Nah, oke lur, sebelum melanjutkan video ini saya sampaikan terima kasih kepada dulur-dulur yang sudah subscribe. Dan bagi dulur-dulur yang baru bergabung di video ini, jika suka sama video ini silahkan like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya lur, agar dulur-dulur mendapatkan informasi video terbaru dari saya. Jadi sebetulnya ini material, ini kawat las, sebetulnya nempel atau neken atau ngambang. Nah, ikutin terus videonya lur. Kita mulai dengan cara ditekan lur. Ini dengan pengelasan sistem MMA lur. Nah, ini kalau ditekan sana, ataukah nempel aja, ataukah ngambang. Kita coba satu-satu lur, tapi dengan catatan kawat lasnya dalam kondisi normal ya lur, enggak basah, tidak lembab, atau tidak kehujanan. Jadi kondisi kawat las normal, atau gampangannya bahasanya itu tidak masuk angin. Oke lur, yang pertama kita tekan coba lur. Nah, itu tekan lur. Nah, itu ditekan lur. Nah, kita dekatkan ke kamera lur. Nah, ini kalau ditekan bolong lur. Jadi kadang kita tekan juga lur, itu fungsinya untuk membuka las-lasan atau mengoval. Itu kadang kita tekan lur, tapi di material yang tipis. Kalau material tebal nggak bisa ditekan. Jadi ini yang pertama, kalau ditekan ya bolong. Jadi terus yang kedua adalah nempel aja lur. Nah, sebelahnya lur. Nah, itu nempel aja lur. Itu nempel. Kita dekatkan lagi ke kamera. Jadikan lur las-lasannya nggak bolong. Terus yang ketiga itu ngambang. Nah, coba ngambang yang, nah ini ngambang lor, nggak nyala. Jadi sebetulnya seperti apa? Nah, pengelasannya ini ya, biar dulur yang bertanya mengelas itu neken atau nempel. Nah, ini dengan menggunakan bahasa saya, mudah-mudahan dulur yang bertanya memahaminya. Jadi seperti ini lur, ini kawat lasnya. Ini kawat las ini kan ada dua lapisan. Ini kawat lasnya, ini bagian luarnya pelapisnya, dan bagian dalam ini yang nempel ke material. Nah, dengan catatan, sekali lagi catatan, kawat lasnya normal ya lur, nggak masuk angin. Jadi kita tempel aja gini, itu udah nyala lur. Nah, jadi mengelas itu seperti apa? Jadi perpaduan antara
nempel dan ngambang lur. Jadi kalau kita tempel udah menyala, ya udah kita agak tarik ngambang sedikit. Jadi ujung kawat lasnya ini berada di atas cairan yang udah meleleh lur. Jadi tidak ditekan lur. Nah ini ujung kawat las ini kalau udah nempel ke material itu kan menyala, terus ujungnya meleleh. Nah pas saat meleleh, nah ujungnya yang tidak meleleh ini di atas cairan itu. Nah jadi kita tempel, habis udah menyala kita agak ngambang sedikit di atasnya. Nah mungkin untuk pemula masih agak canggung mengambangnya, tapi nanti kalau udah terbiasa enak aja lur ngambangnya. Maksudnya bukan ngambang melayang-layang tidak lur, tetapi kawat lasnya itu berada ngambang di atas busur cairan las-lasan itu lur. Nah, tempel nyala, terus kita ngimbangin di atas busur cairan las-lasan terus. Nah terus kadang-kadang kita kalau mengelas ini udah nempel tapi nggak nyala, nah, kita ketok sedikit lur, tok. Nah, kalau udah jeret udah keluar apinya jeret, nah, barulah kita ngambang lagi ngikutin di atas cairan itu. Tangan kita udah terasa lur di atas cairan itu. Biasanya kalau habis ngelas, kawat yang bekas dipakai buat ngelas, kalau mau ngelas lagi kadang-kadang kita ketok dulu deh, tek. Nah di material, tapi ngetoknya jangan terlalu kuat, pelan-pelan aja ini, karena kadang di ujung sini ini lapisan fluknya atau lapisan luarnya itu lebih panjang daripada yang di tengah ini, bagian tengah ini, makanya perlu kita ketok. Nah kalau cairan fluknya ini yang lebih panjang ini udah rata sama yang di tengahnya ini, gini baru nyala. Setelah nyala baru kita angkat sedikit ngikutin bagian atas busur cairan kawat las. Nah, mungkin agak susah digambarkan di sini, coba saya gambarkan di kertas lur. Misalnya ini permukaan material, nah ini kawat lasnya. Pertama kan gini lor, ketika isi dalamnya ini bagian dalamnya nempel ke sini ke material, ini ujung ini akan memercik api dan ini ujungnya meleleh lor. Nah meleleh. Nah setelah meleleh baru kawat las ini ngikutin di atas cairan ini. Nah, seperti ini kita gambarkan lagi di sini. Nah, ini material. Nah, ini cairan las-lasan. Nah, ini kawat lasnya. Nah, ini cairan las. Nah, ini kawat elektrodanya. Jadi dia agak ngambang di sini lur, ngambang di atas cairan las-lasan itu lur. Jadi tidak ditekan. Kalau ditekan ke bawah ini bolong. Jadi perpaduan antara nempel dan ngambang sedikit gitu, kira-kira seperti itu lur. Mudah-mudahan dengan bahasa saya yang kelepotan ini bisa dipahami oleh dulur-dulur semuanya. Jadi kesimpulannya adalah tidak ditekan tetapi nempel. Nah setelah nempel, setelah nyala, baru ujung kawat las ini yang belum mencair ini ngikutin di atas busur cairan las ini. Jadi setelah nyala nggak ditekan lur, tapi kita ngikutin ini busur las-lasan. Biasanya di tangan terasa pergerakan pergerakan kawat las di tangan terasa.
lama-kelamaan, khususnya untuk dulur-dulur pemula yang masih belajar malah secara mandiri, lama-kelamaan udah terbiasa. Mungkin kalau awal-awalnya bingung kan, sebetulnya nempel atau neken sih. Nah, ini yang bisa saya bagikan ke dulur yang bertanya mengenai itu, mudah-mudahan paham. Oke lur, mungkin cukup itu aja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan dulur khususnya pemula paham apa yang saya sampaikan di sini. Oke lur, saya rasa cukup sekian videonya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada dulur-dulur semuanya, khususnya dulur-dulur pemula yang masih belajar malah secara mandiri di rumah masing-masing. Oke lur, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.